Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok keempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produktivitas primer sebagai indikator potensi daerah penangkapan ikan atau fishing ground. Berikut anggotanya. Oke, untuk pengertian saya akan menjelaskan. Saya nama Rasyifa Panengkuan dengan NIM 534-306. Oke, pengertian dari produktivitas primer merupakan kecepatan kegiatan fotosintesis oleh tumbuhan yang ada di dalam perairan yang dapat mengikat karbon dan produksi karbohidrat atau zat organik dalam satuan volume atau waktu. Produktivitas merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kelangsungan hidup biota yang ada di ekosistem perairan. Pada ekosistem akuatik, produktivitas primer memiliki peranan dalam siklus karbon pada rantai makanan. Senyawa organik yang baru akan terbentuk melalui proses fotosintesis. Kegiatan fotosintesis di perairan dilakukan oleh fitoplankton dan tanaman air. Produktivitas primer dalam bentuk plankton dianggap salah satu unsur yang paling penting pada salah satu mata rantai perairan. Plankton-plankton yang ada di dalam perairan sangat berguna untuk menunjang sumber daya ikan, terutama dari golongan konsumen primer. Oke, faktor yang mempengaruhi itu dia ada tiga. Yang pertama itu faktor kimia, di mana seperti kandungan fosfat dan nitrat yang merupakan hal penting untuk pertumbuhan dan reproduksi fitoplankton. Kemudian ada faktor fisika, di mana jika level air rendah dengan tersedianya sinar matahari akan menghasilkan produktivitas primer yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada faktor biologi, di mana perbandingan komposisi biomasa fitoplankton dan zooplankton memperlihatkan bahwa jumlah individu dalam populasi fitoplankton jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah individu dalam populasi zooplankton. Karena yang melakukan fotosintesis dalam ekosistem perairan merupakan fitoplankton. Ya kan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Verga dengan NIM 5346636. Sini saya akan mempresentasikan tentang metode pengukuran produktivitas primer. Produktivitas primer sendiri dapat diukur langsung secara in situ dengan metode botol terangkum atau juga dihitung atau diukur secara tidak langsung dari konsentrasi klorofil A, baik dari sampel air ataupun dari citra satelit. Yang pertama untuk klorofil A in situ itu dari sampling airnya, itu air sampel dari berbagai kedalaman, dari permukaan, zona fotik, dan zona fundal itu diambil. Selanjutnya dilakukan filtrasi, yaitu disaring fitoplankton dengan filter kaca serat untuk memisahkan sel-sel alga. Ini dilakukan ekstraksi dengan ekstrak pigmen klorofil A dengan pelarut. Biasanya digunakan aseton 90%, lalu dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer atau fluorometer pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yang remote sensing klorofil itu dihitung menggunakan satelit citra yaitu Landsat S, MODIS, Aquamodis atau Sentinel-2. Cara kerjanya yaitu adalah satelit menangkap reflektasi spektra atau warna dari permukaan laut, lalu reflektasi tadi dikonversi menjadi konsentrasi klorofil A dengan algoritma khusus. Untuk metode ini memiliki keunggulan yaitu cakupan wilayahnya luas, monitoring temporalnya itu dapat dilakukan secara kontinu dan biayanya efisien. Tapi ada pun juga limitasi dari remote sensing ini yaitu akurasinya tergantung pada kondisi cuaca dan validasi data dari in situ. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Ashifa Aurelia Pradina dengan NIU 5345583. Di sini akan saya menjelaskan hubungan produktivitas primer dengan kelimpahan ikan. Yang pertama itu produktivitas primer sebagai dasar rantai makanan, yaitu produktivitas primer ini dihasilkan dari fitoplankton dan pembentukan jumlah energi dan bahan organik yang tersedia di dasar rantai makanan. Sehingga semakin tinggi produktivitas primer, maka semakin besar pula sumber energi yang dapat diteruskan ke zooplankton dan organisme tingkat trofik berikutnya. Kemudian yang kedua, peningkatan makanan bagi zooplankton dan larva ikan. Nah, ketika
produktivitas primer meningkat, maka jumlah fitoplankton sebagai sumber pakan utama zooplankton akan bertambah, yang kemudian meningkatkan ketersediaan pakan bagi larva ikan pada fase awal kehidupannya, sehingga peluang hidup dan pertumbuhannya menjadi lebih tinggi. Next. Kemudian yang ketiga ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan rekrutmen ikan. Ketersediaan makanan yang melimpah dari produktivitas primer yang tinggi membantu mempercepat pertumbuhan larva dan juvenil ikan, kemudian mengurangi tingkat kematian pada fase rentan, dan pada akhirnya meningkatkan jumlah individu yang berhasil bertahan dan masuk ke populasi dewasa. Kemudian yang keempat ada peningkatan daya dukung perairan. Perairan dengan produktivitas primer yang baik memiliki kapasitas dukung lebih besar untuk menopang biomasa ikan, karena energi yang tersedia cukup untuk mempertahankan populasi dalam jumlah besar, sehingga kelimpahan ikan dapat meningkat secara berkelanjutan. Yang kelima, ada variasi produktivitas primer memicu fluktuasi kelimpahan ikan, yaitu perubahan produktivitas primer akibat musim, kondisi cuaca, atau dinamika nutrien dapat menyebabkan naik turunnya sumber makanan di ekosistem, yang kemudian itu akan mempengaruhi dinamika populasi ikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada batas optimal produktivitas terhadap kelimpahan ikan. Meskipun produktivitas primer tinggi, umumnya meningkatkan kelimpahan ikan, kondisi yang terlalu tinggi akibat eutrofikasi justru dapat memicu alga bloom, dan penurunan oksigen terlarut, sehingga menyebabkan stres, migrasi, atau kematian ikan yang akhirnya menurunkan kelimpahan populasi. Kemudian ada peran produktivitas primer dalam menentukan fishing ground. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai indikator ketersediaan makanan. Klorofil A mencerminkan tingginya produktivitas primer, sehingga area dengan klorofil A tinggi menunjukkan perairan yang subur dan menyediakan makanan melimpah bagi zooplankton dan ikan kecil, yang menjadikannya lokasi potensial untuk fishing ground. Kemudian yang kedua, sebagai penentu sebaran ikan melalui suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ini dapat mempengaruhi kenyamanan fisiologis ikan, sehingga ikan itu cenderung berkumpul pada wilayah dengan suhu optimal yang sesuai dengan kebutuhan spesiesnya. Kemudian yang ketiga ada kombinasi klorofil A dan SST sebagai penentu habitat ideal. Fishing ground umumnya terbentuk pada area yang memiliki konsentrasi klorofil A tinggi dan suhu permukaan laut yang sesuai, karena kondisi tersebut itu menyediakan makanan sekaligus lingkungan yang mendukung aktivitas ikan. Kemudian yang terakhir, sebagai upwelling sebagai pembentuk fishing ground produktif. Daerah upwelling meningkatkan nutrien, meningkatkan klorofil A, dan menurunkan suhu permukaan, sehingga menciptakan perairan yang sangat produktif dan menjadi lokasi berkumpulnya ikan pelagis. Selanjutnya, saya Aziza Isnaini dengan NIU 534330 akan menjelaskan mengenai implikasi untuk pengelolaan dan penentuan daerah penangkapan ikan. Yang pertama, data klorofil A dan suhu permukaan laut membantu penentuan lokasi fishing ground secara real time. Dengan memantau klorofil dan suhu permukaan laut, kita bisa membuka lokasi perairan yang sedang produktif. Data ini biasanya disajikan harian sehingga dapat digunakan secara real time. Yang kedua yaitu mempermudah nelayan mengurangi biaya operasional atau BBM dengan mengetahui zona potensial. Informasi fishing ground membantu nelayan langsung untuk menuju lokasi yang potensial tanpa harus berputar-putar. Kemudian yang ketiga, mendukung penangkapan ikan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Nelayan bisa lebih fokus menangkap ikan pada area yang benar-benar mendukung kelimpahan ikan sehingga hasil tangkapan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, membantu pengelolaan berbasis ekosistem dengan memantau perubahan produktivitas perairan. Pengelolaan perikanan dapat melihat bagaimana kondisi produktivitas berubah setiap musim. Hal ini penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kemudian dapat digunakan untuk early warning jika produktivitas menurun akibat fenomena oceanografi dan menjadi dasar penyusunan kebijakan penangkapan keberlanjutan. Kemudian juga dapat meminimalkan resiko overfishing dengan mengarahkan penangkapan di area yang biologisnya mendukung. Lanjut.
Kemudian terdapat pengaruh dinamika musiman dan fenomena oceanografi. Yang pertama, monsun dapat mengubah pola angin dan arus yang mempengaruhi suplai nutrien. Pada saat pergantian monsun, arah angin dan arus laut ikut berubah. Perubahan ini menentukan seberapa banyak nutrien yang naik ke permukaan. Jadi, produktivitas primer bisa meningkatkan atau menurunkan tergantung musimnya. Kemudian yang kedua yaitu upwelling meningkatkan produktivitas primer dengan membawa nutrien dari kedalaman. Ketika upwelling terjadi, fitoplankton tumbuh secara cepat sehingga daerah tersebut menjadi lebih subur dan menarik banyak ikan. Kemudian terdapat ENSO, itu dapat menggeser pola suhu dan nutrien secara regional. Fenomena ENSO atau El Nino dan La Nina mempengaruhi suhu arus dan juga berdampak tidak hanya lokal tetapi bisa terasa di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kemudian El Nino dapat menyebabkan produktivitas menurun di beberapa wilayah dan fishing ground bergeser. Selanjutnya, La Nina dapat menyebabkan produktivitas meningkat dan potensi fishing ground meluas. Kemudian dinamika musiman dan oceanografi menyebabkan lokasi fishing ground tidak tetap. Karena semua faktor ini terus berubah sepanjang tahun, posisi fishing ground tidak pernah benar-benar tetap. Lanjut. Selanjutnya, studi kasus, yaitu di mana seorang nelayan di Gili Trawangan ingin menentukan lokasi penangkapan ikan yang paling efisien untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Tetapi nelayan tersebut mengetahui bahwa keberadaan plankton yang melimpah memiliki hubungan dengan ketersediaan ikan, namun tidak memiliki informasi spasial tentang distribusi plankton dan klorofil A di perairan sekitarnya. Penelitian telah mengidentifikasi bahwa perairan Gili Trawangan memiliki tiga zona potensial berdasarkan analisis distribusi spasial fitoplankton, zooplankton, dan klorofil A, yaitu stasiun 03 yaitu berada di perairan selatan, stasiun 05 berada di perairan selatan juga, dan stasiun 09 yaitu di perairan timur. Stasiun 03 dan 05 menunjukkan kelimpahan yang sangat tinggi untuk ketiga parameter biologis tersebut. Berdasarkan informasi ini, nelayan ini perlu menentukan lokasi penangkapan ikan yang paling optimal untuk operasi penangkapan ikan mereka. Nah, lokasi penangkapan ikan yang paling optimal untuk nelayan adalah di stasiun 03 dan 05 di perairan bagian selatan, Gili Trawangan. Kedua stasiun ini memiliki kelimpahan fitoplankton, zooplankton, dan klorofil A yang sangat tinggi, yang mengindikasikan kesuburan perairan dan ketersediaan makanan bagi ikan yang melimpah. Meskipun stasiun 09 di perairan timur juga menunjukkan kelimpahan tertinggi, dari semua parameter yang diukur, lokasi ini tidak disarankan karena berada di sekitaran kawasan pelabuhan yang kurang sesuai untuk kegiatan perikanan. Dengan stasiun 03 dan 05 yang dipilih, nelayan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.